Zulkarnain Apriantoni alias Tony Tomang yang ditangkap kemarin adalah orang budik Ari. Tony ini punya jaringan yang cukup luas di kalangan Ring 1, punya kenalan banyak menteri, termasuk ke Kemeninfo Budi Ari. Dan Tony inilah yang mengenalkan Adi Kismanto alias Valen pada Budi Ari. Adi Kismanto alias Valen digabung jadi Kismanto Has Valen. Ini orang IT. Meskipun bukan ASN Kominfo, tapi karena dibawa oleh Tony, maka dia diberi kepercayaan oleh Budi Ari untuk mengelola mesin atau software crawling web-web judul di Kominfo. Nah, disinilah sebab dengan begitu Adi Kismanto ini yang menjadi orang pertama yang bisa mengakses hasil crawling situs-situs dengan kata kunci tertentu, misal gacor 88 dan lain-lain. Tentu selanjutnya diserahkan ke bagian lain untuk disortir. Karena dia adalah pihak pertama yang menerima hasil crawling, maka Adi Kismanto bebas melakukan fraud. Caranya dengan menyisikan situs-situs judul yang bekerjasama alias binaan dari laporan, sehingga seolah tidak ada atau tidak ditemukan oleh mesin crawling. Tentu Adi Kismanto tidak bisa bermain sendiri, maka dia juga merekrut para ASN Kominfo untuk mengamankan situs-situs judul milik bandar yang membayar agar tidak diblokir. Dan sebagai orang bawahan, tentu dia tidak bisa melakukan tanpa restu atasan sang menteri. Tidak cukup sampai di situ, selain ngantor di Kominfo, Adi Kismanto dengan dibiayai oleh Zulkarnain Apriantoni membuka posko untuk koordinasi bareng teman-teman sekongkolnya di Kominfo dengan menyewa ruko yang digerebek tempo hari. Jadi mereka berkantor di dua tempat. Bagaimana hubungan antara Adi Kismanto alias Valen dengan Tony dan Budi Ari? Sangat erat. Bahkan sang menteri khusus menyempatkan diri datang ke pernikahan keduanya. Gambar ini menunjukkan relasi antara mereka bertiga. Dari sini bisa kalian simpulkan dengan kesimpulan masing-masing. Sekarang kita bahas bagaimana cara bandar judul, bagaimana bisnis mereka bisa survive, serta apa yang membuat judul begitu subur sehingga mengakibatkan penderitaan luar biasa bagi rakyat Indonesia. Bisnis judul itu sederhana sekali, tinggal beli paket programnya lalu bisa dikloning sebanyak-banyaknya. Yang mahal dan berat itu adalah marketing dan pengamanan. Apalah arti bikin sebanyak-banyak situs judul jika segera terblokir atau bahkan kantornya digerebek polisi. Untuk pengamanan fisik biasanya mereka buka kantor di Kamboja dan dulu di Filipina, serta mereka merekrut admin dari Indonesia untuk dikirim ke sana. Sampai negara tujuan, passwordnya ditahan biar tidak lari. Sedangkan untuk pengamanan situs-situsnya, mereka bekerjasama dengan oknum-oknum di Kominfo. Itulah sebabnya operasi penangkapan para pegawai Komdigi yang bekerjasama mengamankan situs-situs judul itu jadi sangat penting. Sebab faktor utama yang membuat bisnis kotor itu survive dan berjaya adalah karena ada pihak-pihak yang bisa dibayar agar situs judul milik bandar-bandar tidak diblokir, atau milik bandar-bandar itu yang tidak diblokir. Tentu bandar-bandarnya tetap harus ditangkap. Bahkan akibat operasi Polri Komdigi harusnya didapat nama-nama bandar yang bekerjasama dengan Zulkarnain Apriantoni alias Tony Tomang. Oh iya, dia adalah yang berhubungan dengan para bandar yang membayar untuk diamankan situsnya, bukan para pegawai itu. Faktor berikutnya adalah marketing. Apa gunanya bandar punya banyak situs online jika tidak ada yang tahu? Maka disinilah bandar harus modal untuk bayar influencer di semua lini sosmed agar calon korban tahu keberadaan situsnya. Untuk itu, kepada semua influencer yang masih aktif promote judul agar segera menghentikan kegiatan haramnya. Jika masih ngeyel, pasti akan disikat. Kita tahu kalian tidak punya hati nurani, tapi setidaknya kita punya rasa malu atau takut.